Selama ini kita tahu bahwa Anies berusaha tampil beda dalam penanganan pandemi COVID. Beda dari pemerintah pusat, dan itu dia lakukan sejak awal mulainya pandemi. Dari frekuensi konferensi pers yang melebihi jubir COVID pemerintah pusat, hingga membawa narasi ke media asing seakan Anies frustasi melihat kinerja pemerintah pusat Kemenkes. Jadi dibuat seakan-akan Anies lebih pintar dari Kemenkes, lalu merasa frustrasi karena kinerja Kemenkes. Hasilnya, ya tetap saja angka COVID DKI Jakarta melangit. Anies pun dipuji-puji pendukungnya karena kerap tampil di depan media pas konferensi pers. Menutup kenyataan bahwa di antara para kepala daerah, Anies ini yang tidak berani belusukan di awal-awal masa pandemi COVID. Kerjaannya cuma konversi di balai kota. Sesekali jalan keluar, dia ke Ragunan nengokin hewan dan ke rumahnya Fadlizon. Mungkin sudah tidak kuasa ngeles, akhirnya Anies mulai tampil di luar balai kota. Bersepeda di bundaran HI, dan sidak ke kafe-kafe. Para pendukungnya pun bersorak lagi. Seakan hanya Anies yang begitu. Padahal kepala daerah lain sudah biasa melakukan hal serupa. Ya semuanya memang politis dan ini adalah artikel tentang politik. Perkembangan politik pun jadi bagian dari kehidupan Gubernur Anies. Sementara warga dirazia di jalan-jalan karena tidak pakai masker atau berkerumun. Namun, ketika ada deklarasi kami sampai 2 kali, dibiarkan saja oleh Anies. Begitu pula demo-demo. Apalagi ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Malah diglorifikasi oleh Anies dengan soan ke rumahnya. Padahal Rizik terang-terangan melanggar aturan karantina. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selama ini, memang sudah banyak kritik diarahkan ke Anies. Baik dari tokoh publik, para netizen, maupun anggota DPRD DKI Jakarta. Didengar oleh Anies, enggak dong, masa gubernur rasa presiden peduli dengan kritik itu? Misal, pada September tahun 2020 Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Mujiono mempertanyakan mengapa Pemprov DKI tidak melibatkan Ormas untuk membantu penanganan COVID. Padahal kegiatan Ormas mendapat dukungan dari APBD DKI Jakarta. Mereka bukan tugas medis, tugas mereka jagain di luar. Ingatin pakai masker, tugas jaga supaya ingetin jaga jarak, jelas Mujiono. Setiap kecamatan kan punya GOR. Isolasi mandiri di GOR, kemudian bentuk relawan mandiri untuk menjaga mereka bisa libatin Ormas tadi. Itu namanya lawan corona yang bener kayak gitu. Lanjutnya, usulan yang logis dan bagus kan? Anies lakukan? Tentu tidak dong. Malah Anies tidak membubarkan kerumunan FP di Petamburan, hanya memberikan denda besoknya. Sehingga dicurigai sekedar drama saja. Nah, suatu ketika muncullah Dr. Tirta. Sebelumnya, dia memang pernah mengkritik PSBB di Jakarta, tapi tidak didengarkan oleh Anies waktu itu. Ada banyak video yang dibikin oleh Dr. Tirta di akun Instagramnya. Namun yang terekspos ke Twitter lah yang akhirnya jadi viral. Padahal itu merupakan bagian dari video yang dibuat pada bulan September tahun 2020 link Instagram. Sementara potongan video yang beredar di Twitter diedarkan baru beberapa hari lalu. Video itu aslinya sepanjang 1 jaman, sedang yang viral hanya sekitar 2 menitan, tepat di bagian Dr. Tirta mempertanyakan anggaran penanganan COVID DKI Jakarta. Potongan video ini diedarkan di Twitter. Lokasi pertarungan politik terheboh di tanah air, sehingga sangat berpengaruh dan jadi berita di media. Dr. Tirta mempertanyakan penggunaan dana COVID di DKI Jakarta yang mencapai 10 triliun lebih. Ini datanya sesuai dengan catatan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, bahwa anggaran COVID di Jakarta adalah 10,64 triliun rupiah. Terbesar se-Indonesia. Oh my god, 10 triliun rupiah KB bro. Swab gratis dong Pak Anies. Wes tak bongkar, semoga besok saya masih hidup.
10 triliun rupiah anggaran untuk DKI. Itu buat apa aja? Jawab, 10 triliun itu buat apa? Mau nangis saya lihat ini bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis bro kalau baca ini, ujar Dr. Tirta. Bahkan dia membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Surabaya di bawah Wali Kota Risma. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa bos, bisa, kata Dr. Tirta. Twitter memang ajang pertarungan politik. Seakan dunia politik Indonesia itu tumplek-blek di sana. Oleh sebab itu, Fadlizon selalu mencuitkan pernyataannya di Twitter. Dan jadi tempat bagi para buzzer dan pendukung Anies untuk eksis dan memperlihatkan power mereka. Media pun biasanya mencari berita di Twitter. Video Dr. Tirta secara politis jadi makin berarti di sana. Saya berasumsi bahwa Dr. Tirta tidak punya niatan politik ketika membuat video itu. Namun efek yang ditimbulkan oleh video itu jadi sangat politis bagi Anies. Soal manajemen anggaran memang kelemahan seorang Anies. Kalau Anies hebat di anggaran, saya yakin APBD DKI tidak akan defisit. Tidak akan besar pasak daripada tiang, karena dihamburkan ke proyek ambisius Anies seperti Formula E. Tapi akhirnya tekor dan harus ngutang ke pemerintah pusat ketika pandemi merajalela. Mau ngeles gimana pun ini kenyataan. Video Dr. Tirta seakan memblow up ketidakmampuan Anies mengatur anggaran. Di tempat paling strategis, di waktu yang juga strategis, Anies tidak bisa berkelit. Akhirnya apa? Kita pun menyaksikan bagaimana Anies akhirnya mundur. Dia menyerahkan soal koordinasi penanganan COVID di Jabodetabek pada pemerintah pusat. Dia juga mengikuti keputusan pemerintah pusat soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Padahal beberapa bulan lalu, Anies dengan sok menarik rem darurat. Diikuti dengan berkoordinasi dengan para kepala daerah se-Jabodetabek. Waktu itu, jadi panggung. Tapi sekarang Anies mundur dari panggung. Anies tak sanggup melawan tuntutan Dr. Tirta secara frontal. Anies juga tidak mau video Dr. Tirta itu jadi bom yang makin besar jangkauannya. Mending mundur, diam dan ikuti pemerintah pusat, dan isu pun diharapkan akan reda sendiri. Sekali lagi, ini analisa politik.